Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini. Kita dapat kembali bertemu di sini setelah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Duduknya kita di sini adalah untuk mengkaji kehidupan manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang sifatnya ibadah. Ketika kita niatkan ikhlas kepada Allah dan kita lakukan dengan cara yang Allah inginkan, Allah ridhoi, sehingga ini sesuatu yang patut kita syukuri. Kemudian tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Malam hari ini pembahasan kita akan masuk ke dalam peristiwa Baiat Aqobah. Kita akan coba membahas secara ringkas peristiwa Baiat Aqobah. Peristiwa ini adalah satu peristiwa penting yang mungkin kurang populer di kalangan kaum muslimin untuk mengkajinya. Kebanyakan kita abai terhadap kejadian ini, Baiat Aqobah. Padahal peristiwa Baiat Aqobah ini adalah peristiwa yang sangat penting. Salah satu peristiwa yang sangat penting, karena tidak akan ada hijrah Nabi kita Muhammad ke Madinah kecuali dengan adanya peristiwa ini, Baiat Aqobah. Jadi antara Baiat Aqobah dan hijrah ke Madinah itu ada kaitan erat. Tidak akan ada hijrah ke Madinah tanpa Baiat Aqobah, tanpa ada Baiat Aqobah. Sehingga kita harus tahu bagaimana kejadian ini berlangsung, bagaimana Baiat Aqobah terjadi. Hadirin jamaah sekalian, Baiat Aqobah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah baiat, yang kedua adalah Aqobah. Istilah baiat ini mengacu kepada janji,
Jadi baiat itu maksudnya adalah janji setia. Mungkin diantara kita pernah ada mendengar istilah ini, istilah baiat. Apa itu baiat? Secara harfiah baiat artinya adalah janji setia. Maksudnya baiat itu artinya adalah janji yang diberikan oleh seorang muslim kepada pemimpin tertingginya. Dalam hal ini orang yang menjadi pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin. Ini maksud istilah baiat. Jadi baiat isinya adalah janji untuk mendengar dan menaati, diberikan kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Pada masa yang kita bahas malam hari ini, pemimpin tersebut tidak lain dari Rasulullah. Karena memang tugas Rasulullah itu ada dua. Yang pertama menyampaikan risalah. Jadi apa yang datang kepada beliau dari Allah itu wajib disampaikan kepada umat. Ini tugas yang pertama, menyampaikan risalah kepada umat. Yang kedua, tugas Rasulullah adalah memimpin umat. Memimpin umat, mengarahkan umat, menunjukkan kepada umat mana yang benar, mana yang salah. Ini benar, ini salah. Ini yang harus diikuti, ini yang harus ditinggalkan. Jadi memimpin umat, mengarahkan umat, menunjuki umat mana yang benar, mana yang salah. Sehingga yang namanya baiat pada waktu itu diberikan kepada Rasulullah, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Sedangkan di zaman sekarang yang namanya baiat itu diberikan kepada pemimpin kaum muslimin di setiap negeri kaum muslimin. Misalnya kalau di negeri kita adalah presiden. Kalau di Arab Saudi sana kepada raja mereka, Raja Saudi. Begitu juga di negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Baiat hanya diberikan kepada pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin komunitas, bukan pemimpin klub, bukan, tetapi hanya kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam hal ini pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Nah, ini maksud dari istilah baiat. Kemudian istilah Aqabah. Aqabah ini adalah nama daerah yang terletak tidak jauh dari Mina di Mekah sana. Pada waktu itu yang namanya Mina dan Aqabah ini terletak di pinggiran kota Mekah. Pada waktu itu terletak di pinggiran kota Mekah. Kenapa disebut dengan baiat Aqabah? Karena peristiwa baiat tersebut terjadi di daerah Aqabah. Terjadi di daerah Aqabah, dekat dengan Mina. Maka disebutlah dengan istilah baiat Aqabah. Hadirin jamaah sekalian, yang namanya baiat Aqabah ini terjadi dua kali. Jadi malam hari ini kita akan membahasnya secara ringkas satu persatu. Pertama baiat Aqabah. Yang pertama baiat Aqabah yang pertama, baiat Aqabah yang pertama, kemudian baiat Aqabah yang kedua. Dan mudah-mudahan sampai selesai nanti semuanya lancar kita sampaikan di sini. Baik. Jadi ini peristiwa atau yang dimaksud dengan baiat Aqabah. Ada dua baiat Aqabah, dua-duanya terjadi di Aqabah dan dua-duanya berupa janji setia yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke peristiwa tersebut, sekedar mengingatkan, pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan terakhir kita di sini telah kita sampaikan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh Abu Thalib, paman beliau, Rasulullah mencoba menawarkan dakwah. Rasulullah mencoba berdakwah kepada orang-orang di luar Mekah. Pada waktu itu Rasulullah mencoba pertama kali berdakwah di kota Taif. Beliau datang ke kota Taif. Beliau mencoba menawarkan Islam kepada orang-orang Taif.
Beliau mencoba mengajak orang-orang Taif untuk memeluk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Seperti yang telah kita sampaikan, di Taif beliau mendapatkan penolakan. Beliau mendapatkan penolakan, bahkan beliau diusir dari kota Taif. Nah, ini upaya pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ini kejadian setelah wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 dari tahun kenabian, atau setelah 10 tahun Rasulullah berdakwah. Jadi sebelum itu Rasulullah kalau berdakwah hanya kepada orang-orang yang ada di Mekah, meskipun itu orang dari Yaman datang ke Mekah. Nah sekarang setelah Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah mulai berdakwah di luar kota Mekah. Pertama ke Taif. Kemudian setelah itu Rasulullah mencoba menawarkan Islam kepada orang-orang dari berbagai penjuru Jazirah Arab. Karena orang-orang Arab itu di pelosoknya, di penjurunya, mereka itu setiap tahun berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang dimaksud adalah ibadah yang mereka dapati dari zaman Nabi Ibrahim. Dan ibadah haji ini adalah ibadah haji zaman jahiliyah. Mereka berkumpul di Mekah dari berbagai macam penjuru Arab, dari berbagai macam pelosok. Nah pada waktu itu Rasulullah mencoba menawarkan Islam kepada mereka, mencoba mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat, menjadikan Allah satu-satunya sebagai yang diibadahi, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dituju dalam peribadatan. Jadi Rasulullah datang ke tenda-tenda orang-orang Arab yang berkumpul di Mekah, menawarkan Islam. Hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita sebutkan kejadiannya setahun setelah Abu Thalib meninggal dunia, berarti di tahun ke-11. Di musim haji Rasulullah mencoba untuk kesekian kalinya menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah. Dan ingat, di antara ciri khas Rasulullah, beliau itu adalah orang yang gak pernah putus asa dalam berdakwah. Ketika beliau mendapatkan halangan dan rintangan, beliau makin semangat. Ketika beliau mendapatkan gangguan, beliau bersabar. Ini salah satu sifat Rasulullah. Ketika beliau ingin berdakwah, kemudian ada yang menghalangi, ada yang merintangi, beliau nggak mundur, beliau makin semangat. Beliau makin semangat. Kemudian ketika mendapatkan gangguan, beliau disakiti, beliau dihina, beliau bersabar. Nah, jadi ketika Rasulullah mencoba kesekian kalinya, beliau tidak putus asa. Beliau mencoba kesekian kalinya menyebarkan, mengajak orang-orang supaya mengucapkan kalimat syahadat. Maka pada tahun ke-11, setahun setelah Abu Thalib meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada beliau. Jadi pada tahun 11 dari tahun kenabian, ketika orang-orang Arab berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang penduduk Yathrib. Yathrib ini nama lain kota Madinah. Bertemu dengan 6 orang penduduk Yathrib. Jadi 6 orang ini melihat Rasulullah, lalu mereka kemudian mengajak ketemuan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menyampaikan apa itu Islam. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada beliau. Rasulullah bacakan ayat-ayat Makkiyah kepada mereka 6 orang penduduk Yathrib ini. Jadi bayangkan dari ribuan orang Arab yang kumpul di Mekkah, yang tertarik dengan dakwah Rasulullah hanya 6 orang ini. Maka pada waktu itu setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah, setelah mendengar langsung ayat-ayat Allah dibacakan, orang-orang Yathrib ini yang jumlahnya 6 orang,
mereka tertarik dan mereka kemudian masuk Islam. Mereka jumlahnya hanya 6 orang. Ingat, ini kejadian di tahun ke-11 dari kenabian. Jadi Rasulullah datang ke tenda-tenda kabilah Arab yang berkumpul di Mekah. Rasulullah mendapatkan penolakan. Lalu ketika Rasulullah tawarkan ke 6 orang ini, mereka berenam menerimanya. Mereka kemudian masuk Islam. Hadirin jamaah sekalian, 6 orang penduduk Yathrib tersebut, mereka berenam ini sebelum mereka masuk Islam, mereka berenam ini sudah mendapatkan kabar tentang munculnya seorang nabi di zaman itu. Mereka berenam ini mendapatkan kabar itu dari orang-orang Yahudi, karena yang namanya Madinah dulu itu ditempati oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Madinah asli. Orang-orang Madinah asli ini orang-orang Arab, orang-orang Yahudi ini orang-orang pendatang. Nah, ketika orang-orang Yahudi tersebut datang ke Yathrib atau Madinah, mereka bercerita kepada orang-orang yang ada di Madinah tentang akan munculnya seorang nabi. Kemudian orang-orang Yahudi itu juga menyampaikan cerita bahwasanya nabi tersebut nanti akan memerangi orang-orang Arab karena orang-orang Arab menyembah berhala. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengancam penduduk Madinah, kalau nanti nabi tersebut muncul, kami segenap Yahudi akan bersama nabi tersebut memerangi kalian sebagaimana dulu nenek-nenek moyang kalian diperangi. Nah, ini orang-orang Yahudi, kelakuan orang-orang Yahudi terhadap penduduk Madinah atau Yathrib waktu itu. Jadi 6 orang tadi itu yang bertemu dengan Rasulullah, sebenarnya mereka sudah mendapatkan pengetahuan. Mereka bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun, bahkan beberapa generasi, mereka selalu mendapatkan ancaman dari orang-orang Yahudi tersebut. Bayangkan orang-orang Yahudi ini datang jauh-jauh dari Syam ke Madinah karena mereka mendapatkan kabar bahwasanya di Madinah akan muncul seorang nabi. Mereka datang jauh-jauh menumpang di Madinah. Ketika sudah tinggal di Madinah, menumpang di Madinah seperti itu, mereka malah mengancam penduduk asli. Mereka malah mengancam warga lokal. Kalian akan kami perangi nanti dengan nabi tersebut, sebagaimana dulu kaum Ad dan kaum Tsamud diperangi. Jadi bisa kita bayangkan bahwa orang-orang Madinah mereka itu sudah kenyang, diancam, ditekan, diintimidasi sama orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi itu status mereka adalah pendatang, bukan warga setempat. Makanya ketika 6 orang penduduk Yathrib tadi pergi ke Mekah, lalu melihat Rasulullah berdakwah, mereka satu sama lain segera mengingatkan, sepertinya ini orang yang dimaksud oleh Yahudi itu. Jadi mereka mengingatkan satu sama lain, ya, satu sama lain mereka mengingatkan, lihat, ini orangnya, sepertinya ini orangnya yang dimaksud oleh Yahudi itu. Ayo kita sambut ajakannya, jangan sampai kita kedahuluan sama orang-orang Yahudi. Nah, dengan itulah kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah seperti yang tadi kita jelaskan, dan mereka kemudian menerima Islam. Hadirin jamaah sekalian, 6 orang penduduk Yathrib ini kemudian pulang ke Madinah, ke Yathrib, lalu bercerita kepada teman-teman mereka, kepada keluarga mereka, kepada kerabat mereka tentang adanya Rasulullah, tentang adanya seorang laki-laki di Mekah yang mengaku mendapatkan wahyu dari langit. Mereka cerita ke sana kemari kepada kerabat mereka, kepada keluarga mereka, dan seterusnya. Mereka juga mengingatkan satu sama lain kepada orang-orang yang ada di Yathrib, orang-orang yang ada di Madinah. Ayo kita juga masuk Islam. Ayo kalian juga masuk Islam. Jangan sampai kedahuluan oleh orang-orang Yahudi. Jadi tolong dipahami, ini situasi atau kondisi yang ada di Madinah waktu itu. Hadirin jemaah sekalian, nah makanya
Disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, wa kana min jira'i dzalika an jaa fil mausim tali 12 rajulan. Jadi setelah 6 orang tadi pulang, lalu cerita sana sini, menyampaikan ke sana sini, maka tahun depannya di musim haji berangkatlah secara khusus dari Yathrib atau Madinah 12 orang penduduk Madinah. Kalau yang pertama 6 orang, sekarang berangkat 12 orang. Mereka secara khusus pengen ketemuan sama Rasulullah. Mereka secara khusus pengen ketemuan sama Rasulullah dan mendapatkan penjelasan langsung dari Rasulullah tentang Islam, tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka mereka berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, lalu mereka bikin janji ketemuan dengan Rasulullah. Rasulullah kemudian menyambut mereka dan kemudian disepakati mereka akan janji ketemuan, mereka akan ketemuan di daerah Aqabah di malam hari ketika orang-orang sudah pada tidur. Kemudian iltaqa haula'i bi Rasulillah indal Aqabah bi Mina. Maka di hari yang dimaksud, di malam yang dimaksud, 12 orang ini pergi ke Aqabah dan kemudian bertemu dengan Rasulullah di sana. Lalu mereka duduk, Rasulullah menjelaskan apa itu Islam. Rasulullah bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Rasulullah terangkan maksud agama yang dibawa oleh Rasulullah kepada mereka. Dan setelah mereka mendapatkan penjelasan seperti itu, mereka kemudian melakukan baiat kepada Rasulullah. Fabaya'uhu, maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut. Nah, sekarang ketika mereka berjanji berbaiat seperti itu, apa yang mereka janjikan? Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibnu Samit, yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit di kitab dan dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada 12 orang tadi, "Ta'alau, ayo ke sini, bayi'uni, berjanjilah kalian kepadaku, ala alla tusyriku billahi syai'a." Ayo ke sini, berkumpul kalian, berbaiatlah kalian, berjanjilah kalian kepadaku untuk satu, kalian tidak akan melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan apapun juga. Kemudian yang kedua, wala tasriku. Yang kedua, kalian berjanji untuk tidak mencuri. Yang ketiga, wala taznu. Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak berzina. Kemudian yang berikutnya, wala taqtulu auladakum. Kalian berjanji kepadaku untuk tidak akan membunuh anak-anak kalian. Lalu wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian berjanji kepadaku untuk tidak akan melakukan dosa yang diperbuat oleh tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Kemudian kata Rasulullah, wala ta'suni fi ma'ruf. Dan terakhir, kalian berjanji kepadaku untuk tidak bermaksiat kepadaku dalam hal-hal yang ma'ruf. Hadirin jamaah sekalian, ini isi dari janji yang Rasulullah minta dari mereka. Kita ulangi, Rasulullah mengumpulkan 12 orang tadi, lalu meminta mereka untuk berjanji kepada Rasulullah. Janji untuk apa? Yang pertama, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak kalian. Karena memang waktu itu membunuh anak itu sesuatu yang kadang dikerjakan oleh orang-orang Arab karena mereka takut miskin. Karena mereka takut miskin.
Jadi Rasulullah minta kepada mereka untuk berjanji. Mereka setelah masuk Islam ini berjanji tidak akan membunuh anak-anak kalian. Kemudian yang kelima, kalian tidak melakukan dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan dan kaki kalian. Dan yang keenam, kalian tidak memaksiati diriku dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf. Ini poin-poin baiat waktu itu. Ini poin-poin perjanjian yang Rasulullah minta dari mereka untuk ditepati waktu itu. Lalu kata Rasulullah kepada mereka, "Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa di antara kalian yang bisa memenuhi 6 janji ini, maka pahalanya itu langsung dari Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya. Adapun siapa saja yang melanggar dari poin-poin janji ini, maka jika dia dihukum oleh Allah di dunia ini, maka itu sebagai tebusan atas apa yang telah dia langgar. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa'amruhu ila Allah. Dan kalau misalnya ada salah seorang di antara kalian yang melakukan pelanggaran dari janji-janji ini, lalu Allah tutupi, tidak Allah tampakkan pelanggaran itu, maka perkaranya kembali kepada Allah. Insya'a aqobah. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia, Allah akan hukum dia. Wa insya'a afa anhu. Dan barang siapa yang Allah maafkan, jika Allah kehendaki, maka Allah maafkan dia. Hadirin jamaah sekalian, ini isi baiat yang dilakukan di Aqabah di malam waktu itu. Jadi mereka ber-12, Rasulullah kumpulkan, lalu Rasulullah minta dari mereka berjanji. Dan isi perjanjiannya adalah 6 tadi yang kita sebutkan. Maka 12 orang ini mereka pun berjanji kepada Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah. Nah, sekarang sebagai catatan sedikit, yang namanya baiat yang waktu itu dilakukan oleh Rasulullah para sahabat, itu dilakukan dengan cara disalami. Jadi mereka ber-12 ini, tanda mereka siap memenuhi janji adalah dengan menyalami Rasulullah. Jadi menyalami Rasul. Jadi bukan begini, bukan begini, bukan begini. Tapi ketika mereka berjanji akan menaati atau akan memenuhi poin-poin perjanjian yang tadi kita sebutkan, mereka jalan ke hadapan Rasulullah, menyalami Rasulullah, tanda mereka siap memenuhi janji. 12 orang itu maju masing-masing menyalami Rasulullah, menyalami Rasulullah sampai orang terakhir. Nah, ini baiat Aqabah yang pertama. Ini baiat Aqabah yang pertama. Dan selesailah baiat Aqabah itu di malam tersebut. Kemudian kata Al-Mubarakfuri, penulis kitab ini, ba'da antammatil bai'atu wantahal mausim ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a haula'il mubayyin awwala safirin fi Yathrib. Setelah urusan selesai, kemudian 12 orang tadi kembali ke kemah mereka. Kemudian selesai mereka menunaikan apa yang mereka lakukan di Mekah, dan mereka bersiap-siap hendak pulang ke kampung halaman mereka, Yathrib. Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat beliau untuk ikut sama mereka ke Yathrib. Jadi 12 orang ini sebelum berangkat pulang, Rasulullah titipkan seorang sahabat beliau dengan mereka, supaya sahabat Rasulullah ini nanti ke kampung halaman mereka di Yathrib, liyu'allimal muslimina fiha syara'i'il Islam. Sahabat Rasulullah ini dititipkan kepada mereka ber-12 untuk pergi ke Yathrib. Nanti di Yathrib, sahabat Rasulullah ini akan mengajari mereka syariat-syariat Islam. Wa yufaqqihahum fid din, dan mengajari pokok-pokok agama Islam kepada mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika orang-orang Yathrib atau Madinah mereka masuk Islam, Rasulullah tidak lupa untuk mengirim ke tengah-tengah mereka seorang guru.
Dalam hal ini seorang sahabat Rasulullah yang ada di Mekah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengajari mereka yang baru pada masuk Islam di Yathrib syariat-syariat Islam, ayat-ayat Al-Quran, ibadah-ibadah yang sudah ada dalam Islam. Jadi artinya ketika mereka sudah masuk Islam, mereka tidak boleh lupa untuk mempelajari Islam tersebut. Jadi ketika mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, mereka masuk Islam, mereka punya kewajiban berikutnya. Apa itu? Mempelajari Islam. Saking pentingnya mempelajari Islam, mereka orang-orang yang baru masuk Islam, atau istilah kitanya mu'allaf, Rasulullah kirim guru khusus ke tengah-tengah mereka. Dan sahabat Rasulullah yang dikirim secara khusus itu namanya Mus'ab bin Umair. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sendiri adalah seorang pemuda Mekah, pemuda Quraisy, masih muda umurnya, tetapi beliau sudah memiliki hafalan Al-Quran. Ingat, hafalan Quran yang dimaksud adalah hafalan Quran yang sudah turun, ayat-ayat Quran yang sudah turun kepada Rasulullah waktu itu. Sahabat ini Mus'ab bin Umair hafal banyak ayat Al-Quran, dan beliau paham tentang apa yang Rasulullah sampaikan tentang Islam. Beliau paham tentang Islam sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada mereka, sehingga Rasulullah kirim Mus'ab bin Umair untuk mengajari orang-orang Yathrib yang baru masuk Islam tentang Islam. Jadi tolong dipahami baik-baik ucapan terakhir tadi. Rasulullah dalam sejarahnya setelah terjadi Bai'at Aqabah, setelah orang-orang Madinah mulai pada masuk Islam, beliau tidak lupa untuk mengirim guru secara khusus ke tengah-tengah mereka, mengajari mereka Islam. Karena mengucapkan kalimat syahadat ini satu perkara, mempelajari Islam perkara yang lain. Masuk Islam itu wajib, mempelajari Islam itu juga wajib. Dan ingat, yang seperti ini banyak diluputkan oleh kaum muslimin di hari ini. Banyak di antara kita memandang bahwasanya ketika kita sudah masuk Islam, KTP sudah tertulisnya agama Islam, kita lupa bahwa kita punya kewajiban yang tidak kalah penting, mempelajari Islam. Kalau kita sudah memenuhi kewajiban tersebut, mempelajari Islam, maka diharapkan tidak ada lagi yang aneh-aneh. Karena kita dapati sekarang banyak orang ngakunya Islam, ngakunya Muslim, ngakunya Muslimah, tapi ngomongnya kayak orang-orang non-Muslim. Ngomongnya seenak perut, ngomongnya hijab itu nggak wajib, yang penting mah hati dulu dihijabi, kayak gitu kan? Kan aneh. Rasulullah nggak mencontohkan kayak begitu, Rasulullah nggak ngajarin kayak begitu. Jadi karena dia sudah merasa muslim atau muslimah, dia merasa cukup, padahal dia harus mempelajari apa yang dia peluk itu. Karena dulu Rasulullah seperti itu. Setelah ada orang masuk Islam, beliau kirim sahabat Rasulullah secara khusus untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam itu. Dan modelnya tuh kayak begitu. Setiap ada sahabat yang masuk Islam, mereka yang baru masuk Islam ini akan mempelajari agama yang baru mereka peluk itu. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib, apa yang nggak wajib, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Terus seperti itu. Dan proses seperti ini terus berlanjut. Siapa saja yang masuk Islam waktu itu, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia setelah itu akan datang mempelajari Islam. Atau sebaliknya, Allah kirim orang khusus untuk mengajari mereka-mereka yang baru masuk Islam. Bisa dipahami sampai sini? Makanya kenapa kita adakan kajian tentang akidah, kajian tentang fikih, kajian tentang akhlak. Karena memang mempelajari itu semua adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, bagi setiap orang yang mengaku sebagai muslim dan muslimah. Dan ini nggak bisa ditinggalkan. Ini juga bahkan nggak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya sampingan. Ah, kela, nanti aja lah pas sudah pensiun,
nanti aja pas sudah nggak ada tugas kantor, nanti aja ketika sudah liburan, nanti aja kalau sudah tua, dan seterusnya dan sebagainya. Ini keliru. Kalau nggak begitu, nggak mungkin Rasulullah kirim sahabat Mus'ab bin Umair ke Madinah, ke Yathrib waktu itu. Dan Mus'ab bin Umair pun berangkat menuju Yathrib. Beliau berangkat menuju Yathrib untuk menjalankan amanah dari Rasulullah, liyu'allimal muslimina fiha, untuk mengajari orang-orang Islam di sana syara'i'il Islam, syara'i'al Islam, mengajari syariat-syariat Islam yang sudah turun waktu itu. Ngajarin mereka sholat 5 waktu, ngajarin bacaan-bacaan sholat, ngajarin ayat-ayat Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran itu, apa maksud Allah di ayat ini, apa maksud Allah di ayat itu, dan seterusnya. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah tidak hanya mengirim 1 sahabat, Rasulullah ngirim 2 sahabat. Yang pertama Mus'ab bin Umair, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini, beliau ini adalah sahabat yang gak bisa melihat, tetapi beliau memiliki hafalan yang banyak, beliau memiliki pemahaman yang bagus tentang Islam. Rasulullah kasih amanah untuk ngajari Islam orang-orang Yathrib yang baru masuk Islam. Maka berangkatlah mereka ke Yathrib, tinggal di Yathrib, dan ingat mereka nggak digaji. Mereka nggak digaji. Mereka berangkat menjalankan amanah tersebut. Mereka tinggal di Yathrib. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Yathrib yang baru masuk Islam, ngajarin Islam kepada mereka yang baru mu'allaf. Kemudian seperti Mus'ab bin Umair, beliau juga mencoba mengajak orang-orang yang belum masuk Islam supaya mau masuk Islam juga. Karena ingat, tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. Hadirin jamaah sekalian, nah ini setelah peristiwa Baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah yang pertama seperti yang tadi kita sampaikan ceritanya, ini terjadi pada tahun ke-12. Tahun ke-12 dari tahun kenabian. 12 tahun setelah Rasulullah berdakwah. 12 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Baik. Jangan sampai lupa apa yang tadi kita sampaikan. Mus'ab bin Umair sendiri, beliau adalah sosok pemuda yang bukan hanya banyak hafal Al-Quran. Beliau bukan hanya sosok pemuda yang mengerti akan syariat-syariat Islam. Beliau juga seorang pemuda yang bisa membaca dan bisa menulis. Maka beliau, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, secara rutin menulis surat untuk dikirim kepada Rasulullah, yang isinya adalah laporan perkembangan apa yang terjadi di Yathrib, apa yang harus dilakukan setelah ini, apa yang harus dilakukan setelah ini, dan seterusnya. Sehingga pada waktu itu ada komunikasi yang baik antara Mus'ab bin Umair sebagai utusan Rasulullah dan Rasulullah sebagai orang yang mengutus Mus'ab bin Umair. Terjadi komunikasi melalui surat menyurat. Termasuk diantaranya adalah ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu disuruh oleh Rasulullah mengumpulkan orang-orang yang sudah masuk Islam di Yathrib supaya menunaikan sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Jadi sholat Jumat pertama itu yang mengimaminya adalah Mus'ab bin Umair. Rasulullah masih di Mekah, belum sama sekali menunaikan sholat Jumat. Tetapi atas perintah dari Rasulullah, arahan dari Rasulullah, Mus'ab bin Umair mengumpulkan sahabat-sahabat yang ada di Madinah, di Yathrib, di hari Jumat. Kemudian setelah masuk waktu sholat zuhur, beliau sampaikan khutbah. Setelah itu beliau mengimami mereka sholat Jumat yang 2 rakaat itu. Nah, ini kejadian setelah Baiat Aqobah yang pertama. Belum masuk ya? Belum ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan.
Ketika Mus'ab bin Umair tinggal di Madinah, berdakwah di Madinah, mengajarkan Islam kepada orang-orang di Madinah atau Yathrib, pada waktu itu dalam tempo singkat Islam menyebar di Yathrib. Yang sebelumnya Islam itu hanya menjadi bahan perbincangan di setiap rumah. Setelah datang Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum, maka semakin banyak orang-orang yang tertarik masuk Islam. Misalkan ada orang yang belum masuk Islam, dikasih penjelasan oleh Mus'ab, Islam itu begini, Rasulullah adalah utusan Allah, ini ayat yang datang dari Allah kepada Rasulullah, dibacakan ayat ini dan ayat itu, dijelaskan maksud dan maknanya. Orang itu tertarik lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga setelah berjalan waktu sekian bulan Mus'ab bin Umair tinggal di Madinah atau Yathrib, maka pada waktu itu tidaklah ada satu rumah di Yathrib kecuali di dalam rumah itu pasti ada orang yang sudah masuk Islam. Jadi memang fungsi seorang guru di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebelumnya Islam berkembang di Madinah itu tidak secepat itu. Islam menyebar di Madinah, setiap rumah yang ada di Madinah pasti ada yang memperbincangkan Islam. Sekarang setelah adanya Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum, tidaklah ada satu rumah di Madinah atau Yathrib kecuali di dalam rumah itu sudah ada yang memeluk Islam. Artinya perkembangannya pesat. Dan itulah barokah adanya guru di tengah-tengah mereka. Adanya guru di tengah-tengah mereka yang akan menjelaskan kepada mereka, membimbing mereka, menerangkan kepada mereka ini dan itunya, sehingga pada waktu itu yang tertarik masuk Islam pun semakin bertambah, yang masuk Islam pun semakin bertambah dan bertambah. Sehingga tadi kita sebutkan, belum 1 tahun Mus'ab tinggal di Yathrib, tidaklah ada satu rumah kecuali di sana, di dalam rumah itu ada minimal 1 orang yang sudah masuk Islam. Dan ini sesuatu yang sangat pesat perkembangannya. Mus'ab bin Umair sendiri bersama Abdullah bin Ummi Maktum, mereka berdua tidak tinggal di Madinah sampai 1 tahun lamanya. Belum 1 tahun mereka sudah pulang kembali ke Mekah. Pulang kembali ke Mekah lalu melapor kepada Rasulullah tentang apa yang sudah mereka lakukan di sana dan bagaimana perkembangan Islam terjadi di Yathrib atau Madinah pada waktu itu. Baik, kita sholat Isya dulu. Insya Allah setelah sholat Isya kita teruskan pembahasan tentang Baiat Aqobah yang kedua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tafaddalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita teruskan kembali pembahasan kita dan tersisa tentang peristiwa Baiat Aqobah yang kedua. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum berangkat ke Yathrib atau Madinah waktu itu, lalu mereka mengajarkan para penduduk Madinah yang baru masuk Islam. Mereka juga berdakwah mengajak orang-orang Madinah yang belum masuk Islam supaya masuk Islam. Maka berkembanglah secara pesat Islam di kota Madinah, sampai-sampai tidaklah ada satu rumah di kota Madinah kecuali di dalamnya ada anggota keluarga itu yang sudah masuk Islam. Setelah itu Ibnu Ummi Maktum dan Mus'ab mereka pulang ke Madinah. Lalu berlalulah waktu,
pada musim haji tahun ke-13 dari tahun kenabian berangkat dari kota Madinah atau Yathrib sekian puluh orang ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah. Kita baca, qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, penulis kitab ini, penulis kitab Ar-Rahiqul Mahdum, fi mausimil haji fi sanati tsalitsah asyrata minan nubuwah hadara li adai manasikil haji bid'un wa sab'una nafsan minal muslimina min ahli Yathrib. Pada musim haji tahun ke-13 dari tahun kenabian berangkat untuk menunaikan manasik haji sebanyak 70-an orang dari penduduk Madinah atau Yathrib yang sudah memeluk Islam. Jadi di sini disebutkan angka secara umum 70-an orang. Dalam riwayat lain disebutkan yang berangkat dari kalangan penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam itu jumlahnya 75 orang. 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jauh dimna hujaji qaumihim minal musyrikin. Mereka berangkat dari Yathrib ke Mekah itu bersama rombongan haji dari penduduk Yathrib. Jadi waktu itu lebih dari 100 orang penduduk Yathrib hendak berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Ingat, ibadah haji di zaman jahiliyah. Nah, ikut serta ke tengah-tengah mereka, ikut serta dalam rombongan tersebut 75 orang penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka berangkat sampai kemudian tiba di Mekah. Lalu mereka menunaikan manasik haji yang ada waktu itu. Kemudian kata Mubarakfuri di kitab ini, falamma qadimu Makkata jarot bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittisalat sirriyah addat ila ittifaqil fariqaini ala an yajtami'u fi awsati ayyami tasyrik fi syi'bi alladhi indal aqabah. Ketika mereka menunaikan ibadah haji itu, di tengah-tengah proses itu 75 orang penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam ini, mereka kemudian mengadakan kontak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahasia. Mereka mencari kontak dengan Rasulullah secara rahasia, kemudian mereka mengadakan komunikasi antara mereka dengan Rasulullah. Lalu mereka bersepakat untuk janji ketemuan di pertengahan hari tasyrik di satu tempat yang ada di Aqabah. Di sini kita dapati keterangan yang namanya hari tasyrik itu sudah satu paket dengan ibadah haji zaman Nabi Ibrahim dulu. Ingat, ibadah haji dan ibadah umrah ini adalah 2 ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian nanti setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, setelah Rasulullah tinggal di Madinah, Allah tetapkan ibadah itu, umrah dan haji, sebagai bagian dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi memang seperti itu prosesnya. Pada waktu ini, dalam cerita ini, ibadah haji dan ibadah umrah belum menjadi bagian dari agama yang dibawa oleh Rasulullah. Belum menjadi bagian dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada waktu itu syariat Islam yang turun kepada Rasulullah baru sedikit. Baru sholat, saum belum, zakat belum, apalagi jihad belum. Jadi ini semua terjadi di tengah-tengah proses kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab waktu itu. Nah, jadi mereka mengadakan kontak dengan Rasulullah secara rahasia, lalu mereka janji ketemu dengan Rasulullah di Aqabah. Di salah satu malam di tengah-tengah hari tasyrik di bulan tersebut, bulan Zulhijjah, tahun ke-13 dari tahun kenabian. Maka setelah mereka bersiap-siap, di malam yang mereka janjikan, mereka mengendap-endap keluar
memisahkan diri dari rombongan mereka untuk bertemu dengan Rasulullah di Aqabah. Di sini kita dapati bahwa mereka, para sahabat yang dari kalangan penduduk Yathrib, mereka sampai melakukan hal yang seperti ini supaya bisa ketemu dengan Rasulullah dan mendapatkan penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika rombongan haji itu pada tidur di malam hari, mereka ber-75 keluar dari tenda-tenda mereka, mengendap-endap supaya jangan sampai diketahui oleh orang-orang lainnya. Mereka keluar secara sembunyi-sembunyi, lalu mereka datang ke Aqabah, berkumpul di Aqabah, bertemu dengan Rasulullah di Aqabah. Pada waktu itu Rasulullah hanya ditemani oleh paman beliau yang bernama Abbas. Lalu kemudian terjadilah dialog antara 75 orang ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah momen pertama kalinya sejumlah orang dari kalangan penduduk Yathrib yang 75 ini bertemu langsung dengan Rasulullah. Mereka melihat bagaimana Rasulullah, mereka bertemu dengan Rasulullah secara langsung, bertatap muka. Pada waktu itu Rasulullah menyampaikan sesuatu dari apa-apa yang datang kepada beliau. Beliau bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Dan setelah mereka berdialog dengan Rasulullah, mereka kemudian bersama-sama hendak melakukan baiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan baiat Aqabah yang pertama, dalam pertemuan yang kedua ini, baiat Aqabah yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk berjanji kepada Rasulullah dengan poin-poin sebagai berikut. Jadi Rasulullah minta kepada mereka berjanji untuk menepati poin-poin sebagai berikut. Apa saja itu? Yang pertama, mereka berjanji untuk mendengar dan menaati Rasulullah dalam keadaan sedang semangat atau tidak semangat, dalam keadaan mood atau enggak mood. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka berjanji kepada Rasulullah untuk memberi nafkah dalam kondisi mereka susah ataupun dalam kondisi mereka lapang. Kemudian yang ketiga, mereka berjanji kepada Rasulullah untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang keempat, mereka berjanji kepada Rasulullah untuk menaati Allah, memenuhi perintah-perintah Allah, dan mereka berjanji untuk tidak peduli dengan orang-orang yang mencela mereka ketika mereka melakukan yang seperti itu. Maksudnya ketika mereka menaati Allah, ada orang yang enggak suka dan mencela mereka, mereka berjanji tidak akan menggubrisnya, tidak akan peduli terhadap ejekan dan cacian yang menimpa mereka. Dan yang terakhir, dan inilah yang membedakan perjanjian ini, baiat ini dengan baiat Aqabah yang pertama. Poin terakhir, mereka berjanji untuk menolong Rasulullah kalau Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka. Kita ulangi, poin terakhir dari baiat Aqabah yang kedua ini, mereka berjanji akan menolong Rasulullah, membela Rasulullah jika Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka. Mereka juga berjanji sekaligus untuk melindungi Rasulullah sebagaimana mereka melindungi diri-diri mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Ini poin terakhir, dan inilah yang membedakan dengan baiat Aqabah sebelumnya. Kita ulangi, mereka berjanji untuk menolong Rasulullah, menjaga Rasulullah. Kalau Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka, sebagaimana mereka menolong dan menjaga diri-diri mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Dan kalau mereka menepati poin-poin ini, kata Rasulullah SAW, walakumul jannah, untuk kalian imbalannya adalah surga. Jadi Rasulullah sebutkan poin-poin tersebut,
Setelah mereka menyimak dan mendengar, memahami apa yang diminta oleh Rasulullah, mereka pun kemudian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah, tolong perhatikan dalam poin yang tadi kita sebutkan terakhir. Mereka berjanji akan menolong dan membela Rasulullah kalau Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka, dan mereka berjanji akan menjaga Rasulullah sebagaimana mereka menjaga diri mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka. Poin terakhir inilah yang menjadi landasan atau dasar bagi Rasulullah dan para sahabat yang ada di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Jadi dengan adanya poin tersebut, maka ada jaminan pada diri Rasulullah bahwasanya Rasulullah akan dilindungi, Rasulullah akan ditolong, Rasulullah akan dijaga, Rasulullah akan dibela kalau misalkan Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka. Maksudnya datang, pergi ke tengah-tengah mereka penduduk Yathrib. Nah, karena ada poin terakhir inilah, maka ketika orang-orang Yathrib yang sudah masuk Islam itu siap memenuhi poin tersebut, siap menaati dan berjanji sesuai yang ada di dalam poin-poin tersebut, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang menolong dan membela Rasulullah. Orang-orang yang menolong dalam bahasa Arabnya adalah Ansor. Sehingga dari upaya itulah mereka mulai disebut dengan istilah Ansor. Jadi istilah Ansor itu mengacu kepada Baiat Aqabah yang kedua ini, pada poin yang terakhir khususnya. Jadi ketika orang-orang Yathrib yang sudah masuk Islam ini berjanji, kami siap menolong dirimu wahai Rasulullah, kami siap melindungi dirimu wahai Rasulullah, menjaga dirimu wahai Rasulullah sebagaimana kami menjaga keluarga kami, istri-istri kami dan anak-anak kami. Kalau engkau datang ke tengah kami, maka mereka disebut sebagai Ansor, orang-orang yang menolong, para penolong, para pembela. Nah, ini terjadi di malam hari. Mereka berbaiat menyalami Rasulullah, dan dengan apa yang mereka janjikan itu, Rasulullah punya jaminan bahwasanya beliau akan dilindungi dan dijaga kalau Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka. Maka setelah kejadian tersebut, di hari-hari setelahnya Rasulullah mulai mengizinkan sahabat-sahabat beliau yang ada di Mekah untuk pindah ke Yathrib. Jadi tolong dipahami baik-baik alur cerita ini. Adanya Baiat Aqabah yang kedua yang berbeda isinya dengan Baiat Aqabah yang pertama. Lalu adanya poin terakhir khususnya yang tadi kita sebutkan, menjadikan muncul istilah Ansor. Dengan adanya poin terakhir tersebut, Rasulullah dan para sahabat yang ada di Mekah, mereka punya jaminan keselamatan kalau mereka pindah ke Yathrib. Artinya setelah itu Allah mengizinkan kepada para sahabat lalu kepada Rasulullah untuk pindah ke Yathrib. Dan pindah dalam bahasa Arabnya adalah hijrah. Al-hijratu hiya al-intiqal. Yang dimaksud hijrah secara bahasa adalah berpindah. Tetapi maksudnya di sini pindah kampung halaman untuk menjaga agama dan iman mereka. Maka setelah itu orang-orang Yathrib ini pulang ke kampung halaman mereka. Rasulullah mulai mengizinkan sahabat-sahabat yang ada di Mekah untuk pindah ke Yathrib, hijrah ke Yathrib dalam rangka menjaga agama dan iman mereka. Maka dimulailah rangkaian hijrah menuju Yathrib. Ingat waktu itu masih bernama Yathrib, belum disebut dengan Madinah. Sejarah kemudian mencatat orang yang pertama hijrah ke Yathrib atau ke Madinah adalah sahabat Abu Salamah. Disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, kana min awalil muhajirina Abu Salamah. Orang yang pertama kali hijrah ke Yathrib dari kalangan sahabat Rasulullah di Mekah adalah sahabat Abu Salamah.
Abu Salamah ini namanya Abdullah bin Abdil Asad Al-Mahzumi. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang satu kabilah dengan Abu Jahal. Dan kita tahu Abu Jahal adalah orang yang gak suka dengan Rasulullah dan apa yang Rasulullah bawa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Salamah ini betul-betul diingat dalam sejarah. Beliau satu kabilah dengan Abu Jahal. Beliau tahu siapa Abu Jahal, tetapi karena beliau ingin menyelamatkan agama beliau, bagaimana bisa untuk menjalankan agama dengan nyaman dan tenang meskipun harus pindah kampung halaman, maka beliau tempuh. Beliau berangkat menuju Yathrib, hijrah ke negeri Yathrib, hijrah ke Madinah. Abu Salamah Abdullah bin Abdil Asad Al-Mahzumi. Berangkatlah Abu Salamah ke Yathrib. Perjalanan hijrah Abu Salamah mungkin pernah kita singgung di sini, sempat mendapatkan kendala. Beliau awalnya hendak berangkat ke Yathrib satu keluarga. Beliau, istri beliau, kemudian anak beliau. Ketika beliau sudah bersiap-siap dan hendak berangkat ke Yathrib, ternyata beliau dihadang oleh keluarga istri beliau. Mereka memaksa Abu Salamah untuk berpisah dengan istrinya Ummu Salamah. Jadi keluarga istri Abu Salamah, keluarga Ummu Salamah merenggut Ummu Salamah dari sisi Abu Salamah. Tidak diperbolehkan mengikuti Abu Salamah ke Yathrib. Karena waktu itu mereka mengetahui bahwa perjalanan ini adalah perjalanan pindah. Pindahnya itu bukan sekedar pindah, tapi pindah kampung halaman, menjadikan Yathrib sebagai kampung halaman baru, dan menjadikan Mekah tanah kelahiran sebagai bekas kampung halaman. Ingat, yang namanya hijrah itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang ada, yang namanya hijrah itu bukan sekedar pindah, tetapi pindah kampung halaman. Artinya mereka-mereka ini setelah hijrah ke Madinah, mereka menjadikan Madinah itu sebagai kampung halaman baru mereka. Mereka nggak ada ceritanya pulang kembali ke Mekah. Kalaupun mereka datang kembali ke Mekah, itu statusnya hanya sebagai mengunjungi, hanya sebagai orang yang berkunjung. Setelah itu mereka balik lagi ke Madinah. Nah, ini yang dimaksud dengan hijrah. Hijratul makan, hijrah tempat itu seperti ini. Artinya mereka total pindah ke Madinah. Kalau misalnya ditanya, kampung halaman Anda di mana? Madinah. Kalau misalnya ditanya, tempat tinggal Anda di mana? Madinah. Dan kalau misalkan mereka berangkat ke Mekah, sekali lagi mereka statusnya hanya sebagai pengunjung yang sifatnya sementara, nantinya pulang lagi ke Madinah. Dan memang seperti itu ketentuan dalam hijrah. Hijratul makan, hijrah tempat itu begitu. Ketika seseorang hijrah ke satu tempat, meninggalkan kampung halamannya, maka dia menjadi penduduk kampung halaman yang baru. Dan gak ada ceritanya lagi dia pulang ke kampung halaman yang pertama. Gak ada ceritanya lagi. Rasulullah setelah menaklukkan kota Mekah, beliau nggak tinggal di Mekah, beliau nggak balik ke Mekah, beliau datang ke Mekah, menaklukkan Mekah, lalu beliau pulang ke Madinah. Sampai akhir hidup beliau tinggal di Madinah dan meninggal dunia di Madinah, dikuburkan di Madinah. Mekah hanya sebagai bekas kampung halaman. Ini yang namanya hijratul makan. Hijrah dengan berpindah tempat dari satu negeri yang di sana tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah ke negeri baru yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kayak begitu. Dan keliru sebagian orang yang memahami hijrah nggak begitu. Saya pengen hijrah ke Bandung, kayaknya di kampung halaman saya ini nggak bisa sholat dengan tenang, nggak bisa menjalankan sunnah Rasulullah, nggak bisa menaati Allah dengan nyaman. Saya pengen hijrah ke Bandung, ke Bale Endah. Berangkat dari Garut, kampung halamannya, datang ke Bale Endah.
Di Bale Endah nggak betah, balik lagi ke Garut. Nah itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Dia sudah hijrah, dia sudah hijratul makan, dia sudah pindah kampung halaman. Sebagaimana Rasulullah, para sahabat dulu ketika mereka hijrah ke Madinah, ya sudah di Madinah. Betah atau enggak betah, mereka tinggal di Madinah. Enggak ada ceritanya mereka balik lagi ke Mekah. Ketika Rasulullah memimpin pasukan menaklukkan kota Mekah, Rasulullah datang ke kota Mekah itu hanya sebagai orang yang menaklukkan Mekah. Dan selama di Mekah beliau statusnya sebagai pengunjung, sebagai musafir. Bayangkan selama Rasulullah tinggal di Mekah, beliau mengqashar solat zuhur, asar dan isya, menjadi dua. Statusnya sebagai pengunjung, orang yang berkunjung, tamu yang datang ke Mekah. Bukan, nggak ada ceritanya lagi mereka udahlah sekarang Mekah sudah aman, kita balik lagi ke Mekah, ayo balik lagi. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Rasulullah balik lagi ke Madinah dan tinggal di Madinah sampai meninggal dunia. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini tentang hijrah ke Madinah. Bagaimana kelengkapan peristiwa hijrah ke Madinah, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan malam hari ini kita selesaikan pembahasan tentang Bai'at Aqabah. Terjadinya 2 kali, di tahun ke-12 dan di tahun ke-13. Dan ingat, peristiwa Bai'at Aqabah ini tidak bisa dipisahkan dari peristiwa hijrah ke Madinah. Tidak akan ada hijrah ke Madinah tanpa Bai'at Aqabah. Allahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Semoga yang tadi kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah dan para sahabat beliau. Dan semoga dengan pengetahuan ini iman kita, kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah, sehingga nanti di akhirat nanti kita dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita akan bersama siapa yang kita cintai. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama siapa yang kau cintai di hari kiamat nanti. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.